Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat teman-teman di Facebook, teman-teman saya di konsultasi gigi dan rumah detok AR Resa. Selamat malam, selamat ketemu lagi di hari Senin dengan program tentang kesehatan gigi dan mulut. Walaupun ini jadwalnya mungkin agak mundur karena ada faktor sedikit masalah lagi, tapi insya Allah kita tetap akan berjalan. Untuk saya sampaikan sharing tentang ilmu kesehatan gigi dan mulut, dan ini juga berhubungan dengan profesi saya sebagai dokter gigi di Klinik Kimia Farma Sukaraja Ngawang. Dan bagi teman-teman yang ingin ngobrol, ingin konsultasi, silakan. Ini di kanan kiri saya bisa dilihat ada nomor telepon dan ada tempat konsultasinya, ada medianya, ada di FB konsultasi gigi, dan Instagram konsultasi gigi, atau di nomor telepon 081563737202. Baik, kita mulai teman-teman. Saya nggak banyak waktu lagi untuk bicara, dan bagi yang baru kenal saya dan baru bertemu saya atau baru nge-add FB saya, entah FB yang mana, perkenalkan, saya Dr. Gigi Leada Marlina, dan saat ini saya bertugas di Klinik Kimia Farma Sukaraja Ngawang, tepatnya di dekat Kodim ya, dekat Kodim. Itu saya praktek tiap hari Senin sampai hari Sabtu, hanya Kamis pagi dan Jumat pagi saya ada di Pelabuhan Ratu. Jadi buat teman-teman yang di Pelabuhan Ratu, nanti mungkin akan di-sharekan grupnya lewat grup di semua Facebook di Pelabuhan Ratu ya. Jadi buat teman-teman, kalau misalnya ada yang mau ketemu saya, mangga bisa datang ke Pelabuhan Ratu di hari Kamis sampai Jumat. Jumat pagi saya di Pelabuhan Ratu, kalau Jumat sore saya kembali lagi di Kimia Farma Sukaraja, dan hari Sabtu saya pagi praktek dari pagi jam 10 sampai jam 5. Kalau hari lain Senin sampai Rabu saya jam 10 sampai jam 19. Tapi kalau Kamis Jumat, karena paginya di Pelabuhan Ratu, sorenya saya di Kimia Farma sampai jam 7, dari jam 5 ya. Senang sekali walaupun telat, walaupun ada sesuatu tadi gangguan, tapi untuk program kesehatan, karena ini background saya, skill saya juga di kesehatan gigi dan mulut, saya coba untuk men-sharekan sama seperti yang ada kondisinya terhadap kendala pasien-pasien di tempat saya ya. Banyak sekali pasien-pasien yang bermasalah, yang datang ke rumah saya, ke tempat saya itu bermasalah, pastinya bermasalah tentang kesehatan gigi dan mulut, cuma ada sesuatu yang pastinya harus saya perkuat kepada mereka. Misalnya yang merasa datang dari rumah pengen dicabut, tapi kondisinya belum waktunya untuk dicabut gitu kan. Jadi saya suka memaparkan, nggak usah dicabut dulu gitu kan, lebih baik kita pertahankan, karena nggak punya gigi juga nggak bagus gitu kan. Dan ini saatnya saya coba menjelaskan sedikit pemaparan untuk bagaimana masalah dengan kehilangan atau kegoyangan gigi dan bagaimana perawatannya. Oke? Saya coba share. Bismillahirrahmanirrahim. Maaf ya, salah. Oke. Ini langsung ke thank you aja ya. Maaf, tadi saya lagi melihat-lihat kondisinya. Oke. Nah, teman-teman, sahabat Facebook konsultasi gigi dan rumah detok AR Resa, tapi sebelumnya
saya hanya mengingatkan dan menyarankan teman-teman, bagi teman-teman yang pernah atau selalu mengikuti program saya di Facebook, sharing saya di Facebook, streaming saya di Facebook ini, kalau misalnya hal ini atau materi yang saya sampaikan ini bermanfaat dan membuat bisa menjadi perubahan baik dari kesehatan gigi dan mulut dan tentang emosi dan kepribadian serta pengembangan diri lainnya, maka teman-teman silakan nanti saya sharekan untuk di YouTube gitu kan. Mangga silakan klik like, silakan komen. Saya juga berharap ya ada komen dari teman-teman agar apa sih yang bisa saya sampaikan gitu kan, ada koreksi apa yang teman-teman ungkapkan dari pemaparan saya, mungkin ada yang kurang jelas atau mungkin dari bahasa saya yang kurang mengerti atau mungkin banyak hal. Saya berharap ada komennya dan silakan like serta tolong share. Nah, kalau misalnya nanti di YouTube nanti teman-teman bisa mensubscribe YouTube saya Rumah Detok AN Laresa. Di situ akan saya simpan materi ini untuk bisa ditonton kapan aja, di mana aja, dan insya Allah dengan Spotify akan saya sampaikan juga untuk suaranya. Mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk kehidupan teman-teman ke depan. Dan silahkan lagi, sekali lagi, tolong sampaikan atau sharekan kepada orang yang membutuhkan. Dan tolong diaplikasikan juga apa yang saya sampaikan, yang teman-teman nanti saya sampaikan, narasumber lain yang saya sampaikan. Mudah-mudahan dengan saya sharing ini dan teman-teman tim saya sharing di Facebook ini bisa bermanfaat dan bisa membuat perubahan terhadap kehidupan teman-teman semua ya. Nah, malam ini materi kesehatan gigi dan mulut saya sampaikan tentang faktor terjadinya kerusakan dan kehilangan gigi. Nah, ini teman-teman banyak yang datang ke tempat saya praktek. Salah satunya kasus ya yang terjadi dengan adanya kerusakan gigi ya pasti ya, karena teman-teman yang datang ke tempat praktek pastinya punya masalah tentang kesehatan gigi dan mulut ya. Nah, dan ini saya penekanan untuk kehilangan gigi karena tidak semua, kalau saya pribadi ya, untuk pasien-pasien yang menginginkan gigi dicabut itu kan, atau gigi yang masih bagus dengan dicabut, itu biasanya tidak semua saya lakukan untuk pencabutan. Ya, hanya ada faktor-faktor tertentu yang saya lakukan pencabutan. Dilihat dari faktor pendukung lainnya atau kondisi gigi lainnya, maka itu saat ini saya coba untuk memaparkan bagaimana dan apa faktor terjadinya kerusakan dan kehilangan gigi tersebut. Baik. Nah, kerusakan dan kehilangan gigi. Kerusakan dan kehilangan gigi adalah suatu kondisi atau keadaan rusaknya atau hilangnya satu atau lebih dari jumlah seluruh gigi. Jumlah gigi itu teman-teman harus ketahui juga dalam mulut seorang manusia itu normalnya itu dibagi 4 kuadran, kiri atas dan kiri bawah, kanan atas dan kanan bawah. Itu satu kuadran itu ada gigi untuk dewasa itu 8. Untuk gigi anak-anak itu satu kuadran 5. Jadi satu rahang itu ada 16. Atas bawah berarti 32. Ya. Gigi 8 munculnya nanti tergantung dari usia masing-masing individu. Itu tidak bisa ditentukan usia berapa muncul atau tidaknya, tidak sama. Ada gigi 8 muncul usia, saya masih menemukan gigi 8 itu muncul di usia 20-30. Masih ada gigi 8. Nah, itu banyak faktornya. Ya. Kalau misalnya gigi itu tidak lengkap, berarti mungkin ada kondisinya dalam keadaan rusak atau hilang yang goyang-goyang gitu kan, yang
masih bagus, goyang-goyang gitu. Itu saya kalau misalnya goyang-goyang begitu juga kalau masih bagus dan goyang-goyang, saya masih lihat faktor lainnya apakah masih bisa dipertahankan atau tidak. Dan itu juga dilihat dari penyakit sistemiknya. Penyakit sistemiknya itu misalnya diabetes, hipertensi, itu bisa menyebabkan kehilangan gigi. Insya Allah saya udah program minggu depan ini, saya udah sampaikan ke tim saya untuk membuat materi tentang apa namanya faktor sistemik yang menyebabkan kerusakan gigi. Mudah-mudahan teman-teman bisa menyimak ya minggu depan, dan yang kemarin-kemarin juga teman-teman mudah-mudahan bisa mengikuti juga atau bisa lihat lagi di Facebook saya di konsultasi gigi ini materi-materi lampau, atau juga bisa nanti lihat di YouTube di Rumah Detok AN Laresa. Silakan subscribe, terus silakan like dan klik bunyi loncengnya supaya materi-materi yang akan terupload teman-teman tahu apa aja ya. Kembali lagi, kerusakan dan kehilangan gigi adalah suatu keadaan rusaknya atau hilangnya satu atau lebih dari jumlah keseluruhan gigi. Satu aja juga mempengaruhi loh teman-teman, mempengaruhi banyak untuk kehidupan gigi yang lainnya. Ya, kehilangan gigi antara lain dapat disebabkan oleh karies atau gigi berlubang, radang gusi, trauma atau kecelakaan. Nah, ini teman-teman yang kemarin sudah saya sampaikan, radang gusi atau gingivitis juga bisa menyebabkan kehilangan gigi. Itu kemarin sudah saya sampaikan di materi kemarin tentang gingivitis dan periodontitis. Ini nanti akan menyusul saya sampaikan. Nah, ini teman-teman, radang gusi bisa menyebabkan kehilangan gigi. Yang giginya bisa abses, bisa merah-merah, terus bisa bengkak, gusinya turun, itu juga bisa menyebabkan kehilangan gigi. Tapi dilihat lagi, tidak kalau saya tidak main asal cabut untuk menyelesaikannya. Saya biasanya diolah lagi dari cara menyikat giginya, ditambah lagi dengan suplemennya atau kalsiumnya gitu kan. Terutama kalau misalnya ada yang memiliki penyakit sistemik. Itu penyakit sistemiknya dulu yang diperbaiki. Saya ada contoh, saya punya pasien, dia pernah dioperasi, bukan dioperasi ya, tentang masalah kesehatannya, dan dia beliau ini memiliki masalah tentang gula darah dan apa ya, saya lupa tuh, hipertensi juga ya. Bahkan beliau ini pernah berobat ke Malaysia, entah dengan apa, katanya di Malaysia dia cukup banyak keluar uang. Alhamdulillah kemarin, dia datang ke saya dengan masalah giginya goyang dan ingin dibuat gigi palsu dan ingin dilakukan perawatan pada giginya yang bolong-bolongnya mungkin dia pengennya dicabut gitu kan, yang goyang-goyangnya apalagi. Nah, saya melihat kondisi giginya yang normal itu goyang. Saya tanya, Bapak punya keluhan, sepertinya Bapak ada masalah di gula darah ya? Bapak itu jawab iya, dan mengakui bahwa pernah menanganinya di luar negeri. Nah, saya katakan, kalau kondisi Bapak ini memang betul sudah goyang, bahkan goyangnya sudah sampai akar gigi dan ya tinggal seperempat akar ya. Tapi itu semua gigi, bukan satu gigi. Saya bilang, gimana kalau kita coba untuk diperbaiki, Pak? Tapi Bapak harus memperbaiki dulu di kondisi penyakit Bapak. Alhamdulillah, Bapak itu mau dan kooperatif. Akhirnya, Bapak itu makan yang saya anjurkan, polanya Bapak itu dirubah dari cara sikat gigi, makanan apa yang harus diberikan. Alhamdulillah
Dari yang tadinya goyang-goyang, gusinya naik sedikit demi sedikit lebih bagus dan dia merasa seger gitu kan, nggak dicabut giginya. Nah, itu teman-teman salah satu faktor kehilangan gigi. Dan radang gusi ini juga bisa diperbaiki juga sebelum giginya bermasalah lebih lanjut dari kegoyangannya. Nah, trauma kecelakaan juga sama. Saya juga ada kasus pernah waktu itu hari Sabtu untuk trauma dan kecelakaan, ada seorang ibu-ibu, dia datang, padahal saya waktu itu mau pulang, Sabtu juga Sabtu malam minggu, padahal saya sudah di luar jam praktek saya, tapi saya masih nongkrong di klinik. Tiba-tiba satu rombongan ya, artinya nggak satu orang yang antarinnya. Karena yang jatuh itu orang tuanya. Katanya dia lagi jalan, tiba-tiba nyungsruk, giginya patah. Wah, itu belepotan, bibirnya luka, terus giginya merah-merah, goyang-goyang. Terus saya tidak diikat giginya, saya coba biarkan, tapi lukanya saya bersihkan. Kebetulan saya punya produk kesehatan yaitu klorofil, itu cepat sekali ya untuk memperbaiki luka sehingga luka itu cepat menyusut dan cepat rapih gitu. Saya bersihkan kondisi lukanya, baik luka di giginya, luka bibirnya, pipinya. Dan setelah itu saya arahkan beliau, ini kebetulan usianya juga udah usia di atas 65 ya, udah tua. Dia lagi jalannya turunan atau mudun ya, dia nggak bisa kontrol, akhirnya nyungsep kata anak-anaknya, dan langsung dibawa. Dan mungkin banyak teman-teman sejawat di hari Sabtu itu sudah nggak praktek, sudah mungkin libur ya, tapi saya masih nongkrong di klinik waktu itu, dan alhamdulillah ya dibilang rezeki saya gitu kan. Akhirnya alhamdulillah dari kegoyangan itu pas kontrol lagi 1 minggu, lukanya rapih banget deh, jadi nggak ada tapak, nggak ada bekasnya. Dan giginya waktu itu saya coba mempertahankan karena apa? Karena saya berpikir ini usia sudah lanjut, giginya masih oke, nggak ada frakturnya, cuma goyang aja, posisi agak berubah. Saya arahkan banyak makan brokoli dan ikan teri. Kalau saya lebih menganjurkan lebih di situ. Terus saya drop dengan kalsium. Kebetulan saya punya Kalmak dari Sinergi Worldwide, dan itu cepat sekali untuk memperbaiki kondisi tulang dan giginya. Luka-lukanya saya bersihkan dengan klorofil, cepat sekali, seminggu itu sudah rapi, padahal usia sudah lanjut, udah sekitar 65 kalau nggak salah ya waktu itu ya. Alhamdulillah. Jadi itu salah satu kerusakan dan kehilangan gigi. Tapi kehilangan gigi dari kegoyangan tidak harus selalu karena gigi goyang aja, tapi ada faktor lainnya. Oke? Sorry, maaf. Ini faktor-faktor terjadinya kerusakan dan kehilangan gigi. Menggigit batu es. Nah, ketika minum sehingga menyebabkan keretakan pada gigi, meski retaknya kecil, bakteri tetap bisa masuk ke dalamnya dan mengakibatkan kerusakan yang lebih besar. Ini salah satunya. Banyak teman-teman juga yang seneng ya sama batu es ya, dikeretak-keretak gitu kan, padahal itu ngilu banget, dingin banget gitu loh. Tapi ya masih aja ada yang menggigit kayak gitu kan. Kalau batu es, kalau udah pasca pencabutan, silakan menggigit batu es atau minum air es supaya lukanya cepat kering, cepat menciut gitu kan. Nah, ini juga yang bisa menyebabkan kerusakan atau kehilangan gigi. Trauma pada gigi, misalnya kecelakaan yang tadi saya bilang kan, jatuh, terbentur benda keras, kena pukul, tinju saat berantem, itu yang bisa menyebabkan gigi patah. Nah, ini dia teman-teman, gigi patah. Ini kalau saya menganjurkan lebih baik dijeket, diselongsong, bukan hanya ditambal aja, karena kalau ditambal aja itu nggak lama
takutnya nggak lama, jadi diselongsong, ini dikecilin, nanti disarung. Ini dikecilin giginya, ini dikecilin, itu nanti disarung. Nah, itu lumayan capek, lumayan mengkhawatirkan juga, tapi ini lebih efektif untuk kasus seperti kayak gini. Daripada dicabut juga nggak ada masalah, tapi kalau misalnya bisa dipertahankan, kita pertahankan. Karena teman-teman nggak enak loh nggak punya gigi, ya. Makan susah, posisi gigi akan rubah gitu kan. Jadi saya lebih suka mempreventifkan atau menjaga, mempertahankan semaksimal mungkin kalau gigi itu masih bisa dipertahankan atau bisa ada solusinya untuk bisa bertahan. Oke. Ini salah satu faktor terjadinya kerusakan dan kehilangan gigi, ya. Nah, ini faktor lain penyakit sistemik, ini mungkin sebagian minggu depan akan saya bahas. Misalnya faktor diabetes atau kencing manis, itu kekurangan insulin itu bisa menyebabkan tingginya kadar glukosa. Masalahnya di sini. Ini besok akan kita bahas, insya Allah. Mudah-mudahan materinya bisa selesai, walaupun simpel, tapi bagi teman-teman yang banyak ya kasus yang datang ke saya dengan gigi goyang dan dia pengen bikin gigi palsu, tapi ternyata ketika saya analisa lagi, saya tanya lagi, saya diagnosa pula, ternyata dia punya faktor pencetus lainnya, yaitu penyakit diabetes. Itu biasanya saya tangguhkan untuk pembuatan gigi palsu karena bermasalah dengan kegoyangan gigi, karena orang penyakit diabetes itu untuk tulang giginya tidak akan jarang kuat, gigi palsunya pasti akan bergoyang-goyang. Nah, ini nanti insya Allah akan kita bahas buah yang dikeringkan. Nah, ini juga mengandung asam tinggi, teman-teman. Jadi ini juga teman-teman harus dijaga, harus diperhatikan. Teman-teman yang makan cuka juga itu bisa membuat gigi juga linu, lama-lama juga gusi akan bermasalah yang akhirnya gigi goyang. Terus teman-teman yang suka makan panas ketemu dingin, itu juga akan menyebabkan atrisi dan erosi, dan gusi juga akan rusak dan akan rusak, itu yang akan menyebabkan kehilangan gigi. Ya. Itu teman-teman. Minum soda. Nah, ini juga teman-teman banyak, ini juga bisa mempengaruhi ke tulangnya teman-teman. Ya, sahabat, sekarang banyak ya minuman-minuman kayak begini. Anak-anak saya suka ngikutin perkembangan anak-anak saya senang banget dengan minuman-minuman seperti kayak gini. Makanya saya melihat kondisi gigi, tulang dan gigi anak-anak saat ini sangat rentan. Karena apa? Salah satunya makanan, termasuk minuman. Ya, ini juga harus diperhatikan. Yang pasti coba dijaga, karena kalau saat ini bermasalah pada tulang dan gigi, ini setelah usia 40 tahun, 50 tahun itu masalahnya akan timbul. Itu udah ompong banyak, itu juga akan nggak enak untuk makan kita, untuk pencernaan kita, untuk kesehatan tubuh kita dan organ-organ. Merokok ini juga dapat merusak gigi, gusi, dan mulut. Misalnya ada plak gitu kan. Nah, ini yang bisa menyebabkan juga nikotin itu akan numpuk di permukaan gigi yang akhirnya hitam-hitam gitu. Dan ini juga zat-zat lain yang berbahaya itu akan mengiritasi rongga mulut. Ini juga teman-teman yang menyebabkan faktor kehilangan gigi. Belum minuman-minuman lainnya, misalnya teman-teman yang suka minum-minuman entah apa, itu juga bisa menyebabkan kehilangan gigi. Menggemertekkan gigi. Nah, ini kemarin ada pasien, istrinya
mengeluh karena merasa terganggu kalau suaminya kadang-kadang giginya suka lagi diam ketok 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 gitu kan. Ini kontaknya gigi nih, kontak gigi itu sangat nempel, bukan nempel ya. Pertemuan gigi rahang atas dengan rahang bawah itu nempel, sehingga tanpa sadar kalau digerakkan itu akan menyebabkan bunyi gitu kan, yang akhirnya ini jadi mengikir. Ini juga jadi bermasalah teman-teman. Ini harus diwaspadai juga. Ini silakan nanti dikonsultasikan ke dokter gigi teman-teman, atau mungkin bisa ke saya langsung, atau bisa konsultasikan lewat WA, ada di pemaparan saya ini. Nah, membuka kemasan dengan membuka kemasan dengan gigi. Ada orang yang malas pakai gunting, pakai apa, dia langsung main ketek, tiba-tiba giginya patah atau retak. Ini juga bisa menyebabkan goyang gigi. Ini harus diwaspadai teman-teman, jangan dianggap sepele untuk masalah ini. Apalagi kalau sudah kehilangan gigi, itu nanti nggak enak lah nggak punya gigi palsu juga belum tentu enak gitu kan. Jadi teman-teman, setelah penyampaian saya ini, mudah-mudahan bisa dipahami. Jadi mudah-mudahan juga teman-teman juga bisa memperbaiki kesehatan gigi dan mulut, dimulai dari diri kita sendiri, baru disampaikan ke anak-anak, ke keluarga, ke pasangan gitu kan, sehingga insya Allah program kesehatan gigi dan mulut teman-teman dan sahabat bisa berlanjut juga pada kesehatan secara holistik, kesehatan organ fisik, kesehatan organ pikiran, mindset juga bisa diperbaiki ya. Ini menyikat gigi harus rajin pagi dan malam. Terus kita nonton dulu videonya. Memiliki gigi yang sehat, putih, dan bersih adalah dambaan setiap orang. Namun, ada beberapa kebiasaan yang sering Anda anggap sepele, tapi ternyata dapat mengganggu kesehatan gigi dan mulut. Kebiasaan tersebut dapat berupa tindakan Anda terhadap gigi maupun makanan yang biasa Anda konsumsi. Berikut ini beberapa kebiasaan sehari-hari yang harus Anda hindari agar gigi tetap sehat dan kuat. 1. Merokok. Tak hanya mengganggu kesehatan tubuh, merokok juga dapat merusak gigi dan mulut. Kandungan rokok yang berupa tembakau, tar, nikotin, karbon monoksida, amonia, dan lainnya bisa mengiritasi rongga mulut saat dikonsumsi karena adanya pembakaran. Kebiasaan merokok juga merupakan salah satu pencetus timbulnya gangguan serta penyakit rongga mulut. Gangguan tersebut berupa gigi yang berubah warna, peradangan pada gusi, serta bau mulut hingga penyakit kanker pada mulut. 2. Bernapas dengan mulut. Kebiasaan ini seringkali muncul karena adanya gangguan pada jalan napas atau hidung yang tersumbat, misalnya karena kelainan anatomi hidung atau penyakit-penyakit hidung seperti polip hidung, sinusitis, rinitis kronis, dan pembesaran tonsil di belakang hidung. Dampak yang dapat ditimbulkan dari kebiasaan ini adalah rahang atas yang menjadi sempit sehingga menyebabkan gigi akan berjejal atau tidak beraturan, peradangan pada gusi, serta bau mulut yang tidak sedap. 3. Konsumsi minuman soda. Minuman yang sering disebut minuman berkarbonasi ini memiliki dampak buruk terhadap kesehatan gigi. Kandungan asam, gula, dan karbonasi yang terdapat dalam minuman ini dapat mempercepat pertumbuhan bakteri yang dapat merusak gigi. Selain itu, kandungan tersebut juga mempercepat terjadinya proses pengikisan lapisan enamel gigi yang merupakan lapisan luar perlindungan gigi. Lapisan enamel gigi yang terkikis dapat menyebabkan gigi menjadi sensitif dan mudah berlubang. 4. Menggemertakkan gigi. Kebiasaan ini sering juga disebut bruxism. Bruxism seringkali dipicu oleh stres, kecemasan, dan juga frustasi. Umumnya kebiasaan ini terjadi pada malam hari di saat sedang tidur dan tidak disadari oleh penderitanya. Bruxism mengakibatkan kerusakan pada lapisan atau permukaan gigi yang membuat gigi menjadi sensitif serta dapat menimbulkan gangguan pada sendi rahang. 5. Mengunyah hanya pada satu sisi.
Kebiasaan mengunyah pada satu sisi dapat berisiko menimbulkan gangguan pada sendi rahang, rasa sakit pada rahang hingga sakit kepala atau migrain. Hal ini disebabkan karena otot-otot pengunyahan tidak bekerja secara seimbang dan sendi pada sisi yang dipakai mengunyah bekerja secara berlebihan sehingga dapat mencederai struktur sendi dan otot terkait. Anda dapat mencegah kerusakan pada gigi dan mulut dengan menghindari 5 kebiasaan di atas. Jangan lupa juga untuk menjaga kesehatan gigi dan mulut Anda dengan menyikat gigi secara teratur. Dengan begitu, gigi dan mulut Anda akan selalu kuat serta bebas dari masalah. Yaitu teman-teman tentang faktor terjadinya kerusakan gigi dan kehilangan gigi. Ini mudah-mudahan saya sangat berharap ya yang menonton ini bisa memahami. Karena dengan kehilangan gigi itu tidak enak, tapi kalau misalnya giginya sudah kadung goyang, giginya sudah kadung bermasalah, coba dilakukan suatu tindakan. Kalau misalnya dia ada karies atau karang atau bolong, itu kan lebih baik ditambal, jangan langsung main cabut. Ya. Dan kalau misalnya teman-teman ada yang giginya sudah goyang, sudah gusinya turun dan dia goyang-goyang gitu, dilihat lagi. Tidak selalu gigi goyang itu harus dicabut, walaupun memang indikasinya cabut, ya. Tapi kita coba pertahankan dengan diolah lagi dari sikat giginya, makanannya, penyakit sistemiknya. Penyakit sistemik itu misalnya diabetes, ada hipertensi atau masalah lain, itu diperbaiki dulu. Ya, belum tentu teman-teman hilang gigi itu enak. Ya, belum tentu kehilangan gigi itu membuat kita nyaman dan pede. Ya, jadi coba diperbaiki dulu. Kalau misalnya masih bisa dipertahankan, kita pertahankan. Ya, untuk teman-teman yang ingin bertanya, mangga silakan komen di Facebook ini, silakan share kalau ini bermanfaat dan kasih like, kasih jempol kalau misalnya ini betul-betul bisa menjadikan ilmu buat teman-teman sebagai guide untuk masalah kesehatan gigi dan mulut. Materi ini, video ini akan saya simpan di YouTube. Silakan teman-teman bisa cari YouTube Rumah Detok AN Laresa. Ini nanti insya Allah semua materi yang saya sampaikan di Facebook, streaming di Facebook, baik konsultasi gigi maupun tentang literasi dan perpustakaan serta terapi IFT, ini akan saya simpan, akan saya upload di Facebook sehingga teman-teman bisa mengulang bagi yang tidak bisa melihat atau memiliki Facebook. Ada teman-teman yang masih belum memiliki Facebook, nanti bisa lihat di YouTube Rumah Detok AN Laresa, atau insya Allah nanti saya sharekan juga di Spotify, itu teman-teman bisa mendengarkan materinya tanpa melihat videonya. Mudah-mudahan ini bisa menjadi kelanjutan kehidupan teman-teman yang menjadi lebih baik lagi. Konsultasi gigi, Facebook konsultasi gigi, dan Rumah Detok AN Laresa akan terus memberikan, insya Allah, memberikan sharing kesehatan secara holistik, dimulai dari kesehatan gigi dan mulut tiap hari Senin. Besok Selasa itu tentang literasi dan perpustakaan, dan hari Rabu tentang terapi EFT. Literasi perpustakaan ini saya tampilkan untuk teman-teman yang mau belajar dan untuk sharing, ada wadahnya sehingga teman-teman bisa misalnya kalau misalnya mau belajar menulis, insya Allah ada. Ya, misal mau belajar menggambar, insya Allah ada. Itu di perpustakaan Cisarua. Saya kerjasama dengan perpustakaan Cisarua. Dan untuk terapi EFT ini saya bekerja sama dengan teman-teman tim after dari
komunitas ISEP itu insya Allah hari Rabu, dan Rabu ini sebagai narasumbernya itu Dr. Endah itu akan memaparkan insya Allah tentang coaching. Jadi teman-teman yang punya masalah tentang pikiran, tentang hati, tentang emosi, ketakutan, trauma, atau apalagi ya, banyak hal nanti bisa teman-teman simak di hari Rabu insya Allah bersama Dr. Endah, itu sudah saya jadwalkan. Dan kembali lagi silakan teman-teman ikuti, subscribe, dan kirim jempolnya. Jangan lupa klik tanda loncengnya di YouTube, sehingga apa yang kita upload nanti itu bisa teman-teman ulang, teman-teman baca lagi, teman-teman bisa pelajari lagi. Dan kalau ada yang ingin konsultasi, silakan hubungi yang terpapar ada di deskripsi atau di 081563737202, atau bisa lewat inbox di FB Konsultasi Gigi dan Rumah Detok AN Laresa. Bisa juga mempelajarinya juga materi ini di FB Konsultasi Gigi dan Instagramnya. Atau penasaran pengen ngobrol langsung, silakan datang ke Klinik Kimia Farma Sukaraja. Kita juga terima BPJS, ada nomornya, apa namanya, ID-nya ya, udah saya paparkan. Jadi insya Allah semua akan menjadi lebih baik lagi. Sekali lagi insya Allah akan membaik lagi, dan kehidupan kita akan lebih terang lagi. Jadi faktor pandemi COVID ini bukan jadi halangan untuk kita diam, tidak berkreasi, atau kita stagnan, menangis, mengeluh, tapi kita coba untuk terus eksis, berkarya, dan berbagi. Karena dengan berbagi, insya Allah hidup akan menjadi lebih baik lagi. Nah, ini teman-teman, sebentar. Ini kanan kiri saya ada nama saya dan link saya. Mudah-mudahan ini bisa sekali lagi bisa manfaat. Silakan share. Rutin kita Senin jam 19.30 harusnya ya, tapi tadi agak telat, harusnya 19.30. Besok literasi perpustakaan dan hari Rabu terapi EFT ya. Sekali lagi terima kasih untuk yang sudah menonton, terima kasih yang sudah menyimak, dan kita ketemu minggu depan ya. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.